Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Perkenalkan, nama saya Sidik Ahmad Adiba dengan NPM 1007021150988. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Usulan Perbaikan Budaya Kerja berdasarkan metode 5S pada gudang bahan baku dan penolong di PT Sigma Exmedia Arkan 5. Dahuluan yang pertama, saya menyelesaikan tugas akhir saya di PT Sigma Exmedia Arkan 5 yang bergerak dalam industri percetakan, khususnya buku Islami. Untuk produksi yang dibuat itu ada Al-Quran dan buku. Sedangkan pada latar belakang masalah, tidak tercapainya target produksi. Pada pengamatan awal, perusahaan ini mengalami kekurangan produksi sebanyak 278 eksemplar dari target sebanyak 6.000 eksemplar. Berdasarkan hasil observasi, setiap hari terjadi penumpukan barang di tengah proses produksi karena menunggu bahan yang diperlukan. Waktu menunggu ini diakibatkan penempatan bahan baku dan penolong yang tidak tetap, sehingga pegawai gudang kesulitan mencari dan membutuhkan waktu yang tidak pasti untuk memenuhi kebutuhan stasiun kerja lain. Dalam bukunya Gaspers tahun 2007 yang berjudul Lean Six Sigma, waktu menunggu merupakan kegiatan yang dapat dan harus dihilangkan dengan segera karena memberikan beban kerja tetapi tidak memberikan nilai tambah. Upaya untuk menghilangkan delays yang terjadi dan menuju kesempurnaan sebuah perusahaan adalah dengan memperbaiki kondisi gudang saat ini. Dalam rangka menyempurnakan sebuah perusahaan yang membutuhkan quick response, continuous flow distribution, operator safety, lean manufacturing, pengelolaan gudang itu perlu mengalami peningkatan dan perbaikan yang terus berlanjut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi gudang saat ini berdasarkan kesesuaian budaya kerja 5S. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kondisi gudang saat ini berdasarkan kesesuaian budaya kerja 5S. Penelitian dimulai dari studi pendahuluan dengan cara mengamati dan wawancara apa yang sedang terjadi di perusahaan, kemudian menentukan perumusan masalah dan tujuan penelitian, serta batasan. Setelah itu, mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, yaitu target produksi, volume produksi, kondisi gudang saat ini, dan jumlah barang. Untuk pengolahan data dimulai dari identifikasi budaya kerja saat ini, disesuaikan dengan prinsip 5S, dengan indikator dan kriteria. Ketika hasil dari identifikasi budaya kerja saat ini tidak sesuai dengan prinsip 5S, maka langkah selanjutnya adalah merancang usulan perbaikan. Adapun rancangan usulan perbaikan menggunakan metode 5S juga. Dari kondisi budaya kerja saat ini yang terdapat pada gudang bahan baku, maka dilakukan identifikasi. Pada tabel 1 diketahui secara keseluruhan hanya 1 dari 18 kriteria atau persentasenya hanya 6% yang memenuhi kesesuaian budaya 5S. Tepatnya pada kriteria bahan produksi dan alat kerja yang memiliki nama, label, dan kode. Sedangkan sisanya 17 dari 18 atau presentasinya 94% kriteria tidak memenuhi kesesuaian budaya kerja 5S. Karena hasil identifikasi kesesuaian budaya kerja dan metode 5S ini tidak terpenuhi, maka dibuat usulan rancangan perbaikan budaya kerja menggunakan prinsip 5S. Berikut adalah rincian hasil identifikasi kondisi saat ini pada gudang bahan baku dan penolong di PT Sigma. Setelah simulasi kondisi setelah diterapkannya 5S, pada aktivitas pemilahan, yang pertama, tidak ada lagi penumpukan dan tercampurnya barang yang tidak digunakan di lingkungan kerja. Yang ketiga, dampak lebih jauhnya akan membuat pegawai lebih efektif dan efisien saat menaruh dan mengambil barang karena bahan dan alat kerja sudah terpilah. Lalu untuk aktivitas penataan, yang pertama, tersedia tempat penyimpanan masing-masing bahan baku dan bahan penolong dan alat kerja disertai dengan keterangan informasi peruntukannya. Manfaat lebih jauhnya, pegawai lebih efektif dan efisien saat menaruh dan mengambil barang karena bahan dan alat kerja mudah ditemukan. Lalu untuk aktivitas pembersihan, tersedia alat kebersihan yang lengkap dan tempat penyimpanan sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, kegiatan pembersihan dilakukan secara rutin. Yang ketiga, tersedia display informasi untuk menjaga kebersihan. Lalu yang keempat, area kerja, bahan produksi, dan alat kerja bersih dari kotoran, debu, dan sampah. Yang kelima, menghilangkan adanya resiko kesehatan dan kecelakaan saat bekerja. Lalu untuk aktivitas pemantapan,
Tersedianya SOP dan lembar evaluasi 5S yang dibakukan ke dalam teks. Yang kedua, kepala gudang rutin melakukan pemeliharaan dan evaluasi penerapan 5S. Yang ketiga, pegawai membaca, memahami, dan mentaati aturan yang telah dibuat saat bekerja karena ada evaluasi rutin. Yang keempat, tersedianya display informasi pendukung untuk bekerja yang benar. Yang kelima, produktivitas dan kualitas kerja meningkat karena disiplin melaksanakan aturan kerja, prosedur kerja, dan standar kerja. Lalu, dampak tidak langsungnya meningkatkan citra yang baik di hadapan stasiun kerja, atau maksudnya pelanggan gudang. Lalu untuk aktivitas pembiasaan, yang pertama, pegawai menyadari dan mentaati aturan kerja, standar kerja, dan SOP kerja. Dilaksanakan pemberian reward dan punishment bagi pegawai yang melanggar aturan. Timbul budaya kerja yang baru dan sesuai dengan prinsip 5S. Lalu dampak lebih jauhnya, peningkatan produktivitas kerja pada divisi gudang dan menghilangkan waktu menunggu delays yang terjadi pada stasiun kerja. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu kondisi gudang saat ini berdasarkan kesesuaian budaya kerja 5S tidak sesuai dengan prinsip 5S, hanya 1 dari 18 kriteria atau presentasinya hanya 6% yang memenuhi kesesuaian budaya kerja 5S. Tepatnya pada kriteria bahan produksi dan alat kerja memiliki nama, label, dan kode. Sedangkan 17 dari 18 atau presentasinya 94% kriteria tidak memenuhi kesesuaian budaya kerja 5S. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan perbaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.